Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sampaikan satu ayat berkaitan dengan bagaimana Allah menyampaikan satu kisah tentang hati ketika ingin mendidik anak. Ketika Allah mengabadikan bagaimana sosok manusia yang soleh berkedudukan hati. Wa qala Luqman libni wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa li walidayki ilayyal masir. Saya potong di sini dulu. Jika kita memulai ini, kita seakan langsung bahwa untuk mendidik anak, menasihati anak, itu tanya tauhid dulu supaya tidak berbuat syirik, kemudian berbakti pada orang tua. Untuk bisa seperti itu harusnya dibaca ayat sebelumnya. Ayat ini menghubungkan ketika Allah menyampaikan walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ini ada satu petunjuk indah yang Allah berikan bagaimana kita menata hati kita untuk mendidik buah hati kita, anak-anak kita. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Di sini. Dan sungguh telah kami berikan hikmah. Kita perlu punya hikmah untuk bisa mendidik, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji, gak pengaruh. Awal-awal kita punya anak bahagia, rasanya bersyukur. Umumnya begitu, ditunggu, diupayakan, berjuang di garis dua, sampai diupayakan lah, promil dan sebagainya. Setelah dapat, ya mungkin ada yang hari ini, fenomena hari ini, anak-anak mungkin ada yang nggak baik-baik saja. Kalau ditelaah dari ayat ini, apakah mungkin sebagian orang tua itu kurang bersyukur dikarunia anak, atau bersyukur yang lain-lain ya? Tapi ini tahu bukan dengan anak juga. Kurang bersyukur dikarunia anak. Bersyukurlah, seneng kok, mesti seneng gitu. Buktinya kalau seneng
Kapan ngobrol sama anak? Kapan jalan-jalan sama anak? Kapan bercanda sama anak? Kapan main sama anak? Kapan menasihati anak? Wujud dari bersyukur itu kan gak hanya sekedar alhamdulillah. Segala sesuatu yang Allah titipkan ini, ya dari mata, telinga, semuanya ini, terus anak, pasangan, ini kan titipan. Semuanya milik Allah SWT, dititipin kepada kita. Kalau kita mau bersyukur, dijaga titipannya. Dulu itu saya memahami bahwa seorang orang tua itu ya harus mengandani anaknya sebelum anaknya nakal. Tapi saya dengar kisah Luqman itu ternyata anaknya Luqman itu sudah sampai nakal. Sudah sampai nakal ini. Makanya sebagian kemarin pertanyaan gimana ya kalau kami dulu belum pernah ngaji sekarang anak seperti ini. Ternyata Luqman itu punya anak yang sudah terlanjur nakal. Saya dapatkan ya, sudah terlanjur agak berbeda, agak tidak sesuai harapan. Nah terus Luqman terus saja. Tapi itu dimulai dengan punya hikmah yang baik itu, yang pernah kita bahas sebenarnya. Ini saya sampaikan syukurnya itu, bersyukur punya anak. Terus wujud dari syukur itu kan nggak hanya hati senang, oleh senang ucapan alhamdulillah. Tapi action dari wujud syukurnya apa? Kalau saya mencintai Allah, saya mencintai Rasul, tapi rata sholat, kan nggak hanya sekedar ucapan, tapi buktinya apa? Harus bukti gitu. Ini ternyata ada dorongan ke sana, yaitu kita bersyukur. Nah, selama ini gimana nih? Ya, apa justru malah kita semakin ya kalau nggak punya waktu itu sudah harusnya merasa kurang bersyukur tuh punya anak. Apalagi kalau sampai anak kita itu mungkin mendapat perlakuan kasar dari kita, kemudian nanti berdampak kok anak saya kok jadi begini ya, anak saya jadi begini ya. Lah selama ini mungkin ini kufur. Barang siapa bersyukur pada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah makanya mengatakan mungkin nggak bersyukur ya, dicuekin apa, malah mungkin mengalami pengalaman traumatis KDRT dan sebagainya. Ketika Rasulullah SAW itu lahir, wah itu semuanya senang, bahagia banget, ya, paman Nabi sampai lebih senang banget gitu ya. Dan diwujudkan memang sampai tindakan ya, kayak kakeknya aja ini boleh duduk di tempat kakeknya, yang lain tidak boleh duduk. Paman Nabi belain, walaupun belum masuk Islam, belain Nabi berdakwah. Itu kan wujud action. Lah kalau kita punya anak, wujud syukurnya ya nggak hanya sekedarnya. Nah ini para ayah pulang lah ya, bunda juga. Tapi ini ayah lebih ya pulang, artinya anak-anak itu tidak hanya materi tok. Ya LDR-an itu direncanakan lah untuk ngumpul gitu, untuk ngumpul. Karena ada kesempatan ngomong, ngobrol, main, bercanda, jalan. Kalau ini tidak dilakukan, terus nanti anaknya mengalami bagaimana, kok anak saya begini? Coba direnungkan, bersyukur. Ini saya kemas ayat berikutnya malah. Ya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan Allah benar-benar kezaliman yang besar. Oke, lanjut. Dan kami perintahkan kepada mereka agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Luqman menasihati anaknya untuk berbakti kepada dirinya, kepada ibunya.
Nah, kamu harus berbakti pada bapak, kamu harus berbakti sama ibu, berarti gitu kan. Nah, di sini ditekankan nih, ini beberapa waktu yang lalu saya sampaikan ayat ini untuk istri dan anak saya ini, saat kajian di rumah pada subuh. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang pertama-tama. Ini potong ya, dalam artian ini dilanjutkan langsung dan menyapihnya dalam 2 tahun, artinya melahirkan juga kan. Melahirkan juga, mengandung berarti melahirkan, menyapih itu sampai 3 kali ya. Sehingga bisa jadi ibumu ya ada mengandung, ada melahirkan, ada menyapih. Nah di sini nih, bersyukurlah kepadaku. Kembali lagi nih Allah menyampaikan, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Okay. Ini sedikit saya sharing untuk kami ya. Ini pas anak saya lagi pulang dari pondok. Kemudian kami mendapati ini ada sesuatu yang kayaknya mindsetnya harus dirubah. Kemudian istri saya, Mas, ini kayaknya ada sesuatu dengan anak kita gitu. Dari sikap, dari apa sebagainya. Ya udah nanti kita kumpul. Kita kumpulkan pada Isya. Itu kita ngobrol itu sampai 9:30 ya. 1 jam setengah 2 jam. Nah, kita bongkar pola pikirnya dan sebagainya gitu. Dari sisi nggak ada yang aneh-aneh banget, enggak, tapi ini kalau nggak diobrolin ya, nggak diurai, nggak diselesaikan gitu. Karena ya saya sampaikan ketika nggak boleh begitu sama Umi, saya sampaikan ya ibumu. Kenapa seperti itu? Diobrolin itu benar-benar. Saya capek di sini. Akhirnya terungkap, saya capek, saya liburan, saya nggak liburan, sini malah ngurusin adik dan sebagainya. Itu bongkar itu kita bongkar. Jadi yang sudah kayaknya nggak baik, kayaknya baik-baik saja itu kalau kita perhatian, dan istri saya perhatian kayak gitu, saya malah kurang memang. Tapi istri saya laporan. Mas begini, ya udah nanti kita kumpul. Saya capek. Padahal dalam perjalanan saya jemput itu, dia cerita teman ada yang sakit di ini, malah adik kelasnya, muridnya dia malah bahasanya. Saya nungguin sampai kadang nggak tidur di rumah sakit. Nah, saya cuma menyampaikan, kamu dengan seperti itu ke orang lain sampai rela nggak tidur. Nah, saya lupa dengan kasus murid yang lainnya kan, yang nggak masih ngompol ada. Masih belum bisa nyuci itu berarti dia itu pakai mama lemon untuk nyuci. Ada yang begitu tuh di pondok tuh. Bukan deterjen sampai kayak gini banget, dia cerita gitu. Dan itu bisanya diatasi itu sama anak saya, yang lain tuh nggak mempan gitu. Loh, kamu bisa setotal itu ke murid-muridmu gitu lah, ini sama adikmu gitu. Kalau habis sama Umi meninggal dulu terus kamu dititipin adik-adik yang begini gimana? Dibongkar untuk sampai 1,5 jam. Artinya ini ada mindset yang keliru yang tidak mensyukuri keluarga dulu. Nah, dibongkar. Jadi kapan begini? Nah, bunda itu biasanya memang lebih jeli dengan perubahan sikap itu. Nah, istri saya, Mas ini ada begini. Ya, ayo kita ngobrol sampai nangis apa dan sebagainya. Kita urai, kita bongkar. Ya. Sama. Nyaman sama Umi berapa nilainya 0 sampai 10, 8. Sama Abi gak berani ngomong. Nah gitu. Bongkar kenapa? Ya, kalau Abi sering bilang enggak gitu. Kalau apa-apa misalnya keputusan Abi enggak, akhirnya bongkar. Memang Abi sengaja kan? Bahkan ketika kamu minta sesuatu dan Abi mampu, Abi sengaja bilang tidak, agar kamu tahu menggunakan bahasa tidak. Kamu pernah ingat diajak bolos sama ini? Dan kamu mengatakan enggak, setelah saya ngaji ini amanahnya saya pulang, enggak apa-apa, nanti tak traktir jajan dulu ya ini. Enggak, itu Habib bangga loh, kamu berani berkata begitu.
Karena memang latihan menggunakan kata tidak ini dari siapa? Dari bapak. Ibu rata-rata, tapi kalau bapaknya tamil ya, ibu rata-rata kalau anak nangis pengen apa kan diturutin supaya nggak nangis, supaya ya kerjaan rampung lah gitu istilahnya. Nah kalimat enggak, mungkin kamu nggak nyaman kan? Saya bongkar ini cerita ya, jadi sharing ini. Di keluarga kami bukan berarti mulus terus, anak saya udah selesai mondok istilahnya dan gitu pun masih kita lihat ada sesuatu. Gitu. Kamu pernah lihat video anak yang ini yang pernah dilihatkan sama istri saya ternyata pernah karena iya yang bapaknya rewel matikan TV, matikan lampu kalau nggak dipakai itu tempat sampah. Sampai anaknya itu nggak betah di rumah, pengen kerja di luar kota supaya bisa keluar dari rumah yang menurut dia rumah itu nggak menyenangkan karena banyak aturan. Setelah itu dia masuk suatu perusahaan karena dia terbiasa dengan bapaknya yang matikan lampu kalau sudah siang, matikan TV kalau nggak dilihat, sampah ini dan sebagainya. Nah dia otomatis ketika masuk kantor itu, ya kok lampu masih nyala, saklar kan ada di lorong itu di luar ya, dimatikan. Kemudian sampah berantakan gitu, terus diberesin. Saya itu masuk ruang wawancara. Setelah masuk ruang wawancara, selamat ya, Anda diterima besok berangkat. Tuh, ini juga belum diwawancara, ya. Kita sudah melihat ngetes dari semua calon karyawan sini. Kita lihat dari CCTV, Anda yang punya kepedulian terhadap lingkungan dan sebagainya. Ini yang kita cari. Dia pulang nangis sama bapaknya, ya Allah Pak, ya Allah selama ini aku menganggap bapak-bapak itu rewel, kakek aturan. Ternyata saya malah diterima justru dari didikan bapak seperti itu. Awalnya dia mau kabur dari rumah karena bapaknya begitu. Ya memang nggak nyaman. Nah tugas ya memang begini Kak Abi tegas. Nanti Umi yang ngelus-ngelus. Kamu mau bagaimana? Nah biar dibuka mindsetnya. Kalau Abi nggak seperti ini, kayaknya kamu udah keluar dari pondok sejak dulu Kak. Karena sudah awal dia begini, nangis. So ini saya dibully temennya, ini ustadznya begini dan sebagainya. Terus ngobrolin lagi, dikuatin lagi, sampai bertahan ya saya 4 tahun sih. Kenapa kemarin kamu nggak keluar saja ketika nangis? Ya tanggung jawab lah. Udah mondok itu malah keluar aja. Lah itu, nah, saya bilang itu sepupu kamu mondok bareng adikmu di Jogja. Terus dia paling pinter. Bukan paling pinter. Dia pinter, tulisannya rajin, lengkap. Teman-temannya pada lihat catatannya ketika di pondok disukai ustadzah. Akhirnya terjadi dia nggak betah, nggak nyaman, stres. Kenapa? Karena Pak D nggak banyak ngomong, semua dihandle sama Budi. Jadi kamu kemarin ada Bu ini, ada kebijakan pondok yang bagaimana? Ngobrol. Bi ini solusinya saya keluar Bi, bukan begitu, selesaikan. Saya udah buntu nih Bi, udah sekian ini nggak bisa merojak lagi. Saya Abi bayar sampai berapapun kamu tetap di pondok. Mau 4 tahun, mau 5 tahun lagi bayarin. Itu saya agak sedikit tegas begitu. Dia nggak nyaman lagi. Telepon uminya kan. Abi kayaknya kemarin marah. Bukan begitu, maksudnya begini. Akhirnya kamu selesaikan. Temanmu berapa yang nggak selesai? Keluar di tengah jalan, nggak pamit, kabur dan sebagainya. Dan ini saja yang pengabdian, ada isu tidak mau balik ke pondok dan sebagainya, nggak ada tanggung jawab. Nah, ya artinya ini saya menyampaikan kisah keluarga kami ya. Belum lama beberapa hari lalu juga ini saya sampaikan. Ayah ngobrol sama anak-anak, bunda ngobrol dan perhatikan beda gestur, ya. Perhatikan beda muka, Kak senyum sampai segitu terus Kak senyum, kamu itu cantik kalau kayak gitu udah medeni banget loh, senyum, ayo sampai dipegangin pipinya dan itu segitu ya maksudnya ini sharing ya, maksudnya sharing. Jadi memang kalau bentuk kita mau mensyukuri nikmat Allah punya anak begini, ya gitu, ya memperhatikan anak, beda wajah, beda sikap, apa. Kalau misalnya memang ini posisi di tempat kami, saya Abi, Umi kadang-kadang nggak berani ngomong sama kamu juga Kak, kayak gini, tapi mau ini ada Abi, jadi Abi mesti di penengah dan sebagainya.
ya kita sampaikan. Nah, ini ada terjadi dialog-dialog, ya. Kita urai yang dia salah berpikir, mindsetnya dan sebagainya. Ini sekarang ini jalan-jalan nih, jalan-jalan sambil ngobrolin. Nah ini kesempatan liburan, ya ada waktu ngobrol. Maksud kemarin ngurus adiknya sedikit, terus merasa capek banget dan sebagainya. Ketika diceritakan itu adikmu juga ngurusi adik-adiknya, aku kan bukan ini, aku sekarang ini, nggak mau dibanding-bandingkan, bukan nggak bandingkan. Nah, hal-hal seperti ini tuh perlu dialog, dan itu butuh waktu lama, ya ayah bunda. Dan ayah harus hadir pada saat dialog seperti ini. Jangan semuanya bunda. Kalau bunda itu banyak aturan, nanti anak nggak betah di rumah. Artinya rumah nggak nyaman. Kalau ayah ada aturan, dia nggak nyaman, dia akan cerita, lah Abi begini-begini nggak boleh, begini-begini. Maksudnya Abi untuk ini kah? Uminya begitu memposisikan. Kalau bukan malah pancen abimu ya, gitu tambah. Jadi memang ada ketegasan, ayah ada ketegasan. Tapi sebagian juga diturutin, sebagian enggak. Ya anak belajar ditunda. Coba Kak, kalau kamu semuanya diiyanin, kamu enggak struggle, enggak berjuang, kamu enggak bertahan. Kemarin tuh adikmu udah pengen keluar aja tuh. Yang adiknya kan juga pengen keluar dari pondok. Udah ya sempat saya survei yang di Purwokerto ya. Kemudian kita putuskan enggak. Wah, enggak mau berangkat semuanya. Udah kayak gimana ya, saya putuskan berangkat. Mungkin enggak nyaman setelah di pondok, kayaknya aku SMA-nya sini lagi aja, betah lagi. Ternyata malah kemarin ditunjuk dari pondok untuk diwawancara karena mau akreditasi, ya diwawancara salah satu perwakilannya anak saya dan sebagainya. Nah itu awalnya mungkin nggak enak, nggak nyaman karena keputusan abinya begitu ya. Marah. Nah uminya itu yang ngedemi abi itu punya maksud begini. Jadi nanti nyambung. Tapi ini sekali lagi bentuk rasa syukur pada Allah SWT. Dan juga sampaikan, bersyukurlah pada bapak ibu. Tempat kembalimu itu sini. Kalau kamu pas dibully, apakah tempat kembali mana? Rumah. Bersyukur pada umi. Ya, nggak boleh melukai hati umi. Umi sih akan memaafkan anaknya, tapi kamu nggak boleh. Tadi umi udah minta maaf. Memang ada beberapa yang kalau ini berarti umi yang keliru ya, umi minta maaf. Gitu. Terus kamu juga minta maaf sama umi. Udah minta maaf sama umi kok di dapur. Gitu. Oh sudah. Tapi gitu kan, ini Luqman melakukan dialog seperti ini. Itu wujud syukur punya anak. Ayah bunda melakukan dialog sama anak-anak itu wujud syukur. Kalau seandainya jarang dialog, jarang ngobrol, nanti ketika ditanya apa, memang antara hikmah itu ya bersyukur. Alhamdulillah ya saya dikaruniai anak seperti ini. Tadi istri saya cerita, Mas ini anak saya udah tak kasih, besok kan hari Sabtu saya ngantar lagi ke pondok. Ini Mas dikasih uang saku segini ya, oh bahagia banget Mas, senang banget gitu. Kan jarang-jarang dikasih uang saku segitu. Jadi kami itu kalau ngasih uang saku ya berapa gitu. Untuk keperluan sabun macam-macam apa dan sebagainya, berarti 350 aja kita sebulan. Nah ini dikasih 500 itu, senang banget. Sementara di sepupunya masih punya uang 1 juta, masih minta transfer lagi. Masya Allah ya Mas, anak kita yang bukan disyukuri, jangan lihat kekurangannya saja gitu. Ada yang mau disyukuri gitu, karena anak kita nggak aneh-aneh, nggak aneh. Dikasih 500 udah seneng banget, karena biasa 350. Artinya terus jangan jalan-jalan, besok mau berangkat ke pondok lagi, ya sekarang jalan-jalan. Jadi ini kembali lagi saya menekankan bahwa ketika kita ini bersyukur dulu pada Allah SWT, bersyukur punya anak, hawa kita bahagia bersyukur, kita ngomongin anak untuk bersyukur pada orang tua, sebagaimana surat Luqman ini, ya. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Dan memang diminta untuk birrul walidain, diminta untuk bersyukur. Alhamdulillah masih punya orang tua, alhamdulillah yang masih begini perhatian begini disampaikan.
ketika bersyukur kamu punya abi yang seperti ini, umi yang menyampaikan. Abi bersyukur kamu punya umi yang seperti ini, abi yang menyampaikan. Hari ini ya. Jadi tiktokan begitu, bukan kamu harus bersyukur sama umi, uminya bilang begitu kan kayaknya gimana gitu loh. Emang ini diperintahkan di situ. Bersyukurlah kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Harus disampaikan babirul walidain. Siapa ini? Yang menyampaikan orang tua. Karena di sini Luqman menyampaikan itu kepada anaknya supaya tidak berbuat syirik. Berikutnya birrul walidain. Di urutan ayat ini berikutnya birrul walidain. Lah hari ini kok anak-anak yang tidak birrul walidain banyak banget dan dibiarkan. Mas, mandi dulu, entar. Mas, ini dulu, entar, tanggung, HP-an dan sebagainya. Dan itu kita membiarkan anak tidak berbakti pada orang tua dan biasa saja. Dan biasa saja. Kita biarkan anak-anak mungkin dengan mukanya yang tidak tepat atau tatapan matanya atau ucapannya yang enggak pas dan kita biarkan. Lebih-lebih ayah ini kalau melihat anaknya kurang sopan dengan uminya, ya dinasihati. Jangan sampai itu menjadi sebuah kayaknya normal, kayaknya boleh, dan itu terus menerus akhirnya nggak menghargai uminya. Demikian juga mungkin ketika minta apa-apa sama abinya, minta apa-apa, kamu harus tahu juga abi udah berusaha misalnya begini-begini, tidak semua keinginanmu harus dipenuhi gitu. Itu uminya yang menyampaikan begitu gitu. Memang abi nggak melahirkanmu nak, tapi nah ini lagi ujung-ujungnya apa lagi? Suami istri harus kompak kan. Nah, pertanyaan kemarin tuh gimana kalau suami nggak kompak? Ya memang saya juga bingung kalau udah kayak gitu. Kecuali yang datang dua-duanya tak bilang ya jenengan yang ngurus anak toh. Orang mau nggak anak toh. Saya mungkin tugas bicara begitu. Tapi kalau yang tanya bunda, ya harus sabar didoakan gitu kan. Karena saya nggak bisa nasihatin ayahnya. Makanya kalau pas khutbah Jumat ya tema saya kayak kemarin itu. Jumat kemarin itu saya temanya adalah ayah adalah nahkoda. Ya pentingnya memimpin gitu ya, memimpin membawa kemana rumah tangga ini kan ayah itu nahkoda. Jadi itu. Berikutnya saya mau menyampaikan jika akhirnya karena mungkin kita kurang bersyukur nih awalnya, ini saya rembetkan ya. Jika kita itu kurang bersyukur awalnya nih, barangkali begitu efek. Kemudian anaknya sedang nggak baik-baik saja, dalam tanda kutip kayak tidak sesuai harapan, nakal. Lah itu kan anak saya HP-an terus, misalnya anak saya begini gitu ya. Lah itu pengennya diruqyah sama Ustaz tersembuh gitu. Pasti itu kan dari pola yang sudah berjalan. Dan akhirnya orang tua itu mangkel tok, jengkel sama anak gitu ya. Orang tua mangkel, jengkel. Orang tua hatinya itu enggak plong, artinya kalau boleh dikatakan dengan bahasa orang tua tidak ridho sama anak. Ada mungkin anaknya salah sampai orang tua mungkin enggak memaafkan, bahkan sampai akhirnya terucap doa yang tidak baik sama anak. Seandainya sampai belum terucap dan anak itu berbuat keliru dan kita mangkel, kita nggak ridho, walaupun kita nggak ngomong aku nggak ridho, atau mungkin nggak mendoakan kamu lah nanti jadi anak misalnya apa sih miskin lah apa misalnya gitu ya, misalnya gitu. Kita nggak doain gitu, tapi kita mangkal aja nih nggak ridho. Kira-kira anaknya akan jadi baik apa enggak? Atau diemin, nggak ngobrol karena kita nggak cocok, diemin, nggak dinasihatin, tapi kita mangkal. Kira-kira anaknya mau baik apa enggak? Kemungkinan enggak. Kenapa? Kalau akan ridho Allah tergantung ridho orang tua. Lah kalau orang tua tidak ridho kepada anak, orang tua tidak ridho kepada anak, Allah ridho enggak? Kalau Allah ridho ngasih hidayah enggak? Tambah menceng, tambah tidak sesuai harapan. Berarti caranya gimana untuk supaya anak yang tadinya dalam tanda kutip nakal
nggak sesuai harapan, biar akhirnya sesuai harapan, di jalan yang lurus, ridhoi anak itu, bukan ridhoi kemaksiatannya, ridhoi aku ridho punya anak kamu. Sampaikan apresiasi, ibu bahagia banget punya kamu, masya Allah, kamu adalah anugerah dan sebagainya. Yang tadinya mungkin nakal itu, tapi ketika dapat masukan kalimat afirmasi positif seperti itu, senyum. Itu saya pernah lihat video itu. Anaknya itu tadinya nggak senyum apa dan sebagainya. Ibu bangga punya kamu, masya Allah, kamu begini, kamu kadang bisa begini. Itu sampai akhirnya senyum. Saya pernah lihat videonya. Barangkali kita memang kurang apresiasi, kurang muji bahasanya ya. Bukan hasil, tapi dia mau berproses apa? Dia melakukan apa? Masya Allah kakak sudah mau bersihin rumah, masya Allah kakak sudah bantuin mencuci motor. Mungkin nggak bersih-bersih amat, bukan hasilnya, tapi dia proses seperti itu yang dihargai itu prosesnya. Kalau muji kan mungkin hasilnya ya masya Allah ya sudah ranking 1, bukan itunya. Tapi masya Allah kakak udah belajar kok, nggak apa-apa nilai seperti ini. Abi lihat kok, Umi lihat kok, kakak sungguh-sungguh belajar kok. Abi sama Umi udah bangga kok. Kakak di sini mungkin nggak secara akademik nggak ranking bahasanya. Tapi kakak masya Allah bantuin Abi Umi, masya Allah makan telur pakai tangan kanan. Dia apresiasi. Ridho itu. Kalau nggak ridho, kita awalnya kita yang keliru karena kita kurang bersyukur, kita nggak punya waktu, nggak nasihatin, nggak ngobrol dan sebagainya. Setelah akhirnya anak nakal, lupa itu salahnya kita juga. Setelah anaknya dalam tanda kutip nakal, kita nggak ridho, ya maka bagaimana Allah mau ridho seperti itu. Jadi ini ridho dulu. Cara mutus anak nakal itu berarti ridho dulu. Ridho, terima ya Allah, saya memaafkan anak saya ridho terhadap anak saya, ridho anak saya ya Allah, dia anakku tapi bukan milikmu ya Allah, ini adalah milikmu, engkau yang akan merubah siapapun yang engkau hendaki, berikanlah hidayah anak saya untuk ini, ridho dulu. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Karena ketika ini nggak diilmui, yang kucing-kucingan, gitu ya. Karena apa? Anaknya nakal, orang tuanya marah, nggak ridho, terus itu ya, nggak ketemu. Tapi begitu anak nakal, orang tua ridho dulu, tek disambung gitu ya. Akhirnya anak mudah-mudahan bisa berubah. Tapi kalau udah orang tuanya nggak ridho, yang anaknya nakal terus nggak diputus rantai. Ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, kenapa ini perlu menata hati? Kenapa kita perlu menata hati? Rasulullah SAW menjelaskan bahwa salah satu tugas beliau adalah meletakkan kaidah tazkiyatun nafs, membersihkan hati manusia. Akhirnya senantiasa bisa bersyukur, senantiasa bisa sabar, bisa ridho, jauh dari iri hati, sakit hati. Di mana ayatnya? Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul dari kalangan kamu yang membacakan kepadamu ayat-ayat kami. Berikutnya mensucikan kamu. Berikutnya mengajarkan kamu Al-Quran. Berikutnya hikmah, serta mengajarkan apa-apa yang belum kamu ketahui. Di sini wa yuzakikum, ada sini saya mensucikan, menata hati.
Maksudnya mensucikan jiwa, akhlak dengan mendidiknya, mendidik hati, mendidik akhlak kita di atas akhlak yang mulia, mensucikannya dari akhlak yang tercela, kitanya juga. Itu semua sebagaimana beliau membersihkan mereka dari syirik kepada tauhid, dari riya kepada ikhlas, dari dusta kepada jujuran, dari khianat kepada amal, dari sikap takabur sombong kepada tawadu, dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik, dari sikap saling membenci kepada saling menjauhi, saling membenci, saling menjauhi dan saling memutuskan hubungan menjadi sikap yang saling mencintai, saling menyambung hubungan dan saling menyayangi. Baru apa? Baru yu'allimukumul kitab, dan mengajarkan kepada kamu kitab, yakni Al-Quran. Ternyata untuk belajar Al-Quran pun dimulai dari tasfiyah nufus. Mendidik pun begitu, mengasuh pun begitu. Karena ya berumah tangga ya begitu. Karena mengaduk-ngaduk emosi kadang-kadang. Beliau membersihkan mereka dari syirik kepada tauhid, dari riya kepada ikhlas, dari dusta kepada kejujuran, dari khanat kepada amanah, dari sikap takabur kepada tawadu, dari sikap yang jelek kepada akhlak, dari sikap saling membenci, saling menjauhi, saling memutuskan hubungan kepada sikap saling mencintai. Akhlaknya tadinya kurang bagus, menjadi Arabnya bagus. Semua itu membuktikan bahwa tazkiyatun nufus mempunyai peran penting dalam membentuk sebuah keluarga, membentuk sebuah masyarakat yang Islami di atas manhaj nubuwah. Kalau keluarga-keluarga kita hatinya bersilapa, memang jujur, memang sabar, memang syukur. Kalau keluarga kita seperti itu nular ke keluarga lain, insya Allah nanti kita bikin satu komunitas atau apa ya, semua gitu dan ngaji seperti itu, ngaji gitu ya, tertata dan sebagainya gitu. Nanti bikin perumahan atau perumahan muslim atau kampung harmoni seperti itu. Karena ini tazkiyatun nufus semuanya dan rumah tangga masing-masing mendapatkan keberkahannya. Keluarga A mendapatkan seperti itu, B seperti itu, Z seperti itu. Dipilihlah salah satu untuk jadi ketua RT-nya. Ya, jadi tazkiyatun nufus itu memiliki peran penting dalam membentuk sebuah masyarakat. Karena masyarakat dari keluarga-keluarga. Ibnu Qayyim rahimahullah kata, sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menciptakan manusia dengan sia-sia dan diacuhkan, tetapi Allah membebani kewajiban kepada mereka, memberikan perintah dan larangan. Allah mewajibkan mereka untuk memahami petunjuknya, baik secara global maupun terperinci. Allah membagi mereka kepada orang-orang yang celaka dan orang-orang bahagia. Barang siapa menggunakan semua ini untuk taat kepada Allah, menempuh jalan untuk mengenalnya dengan apa yang telah Allah berikan bimbingan padanya, dan ia tidak berbalik, maka sungguh ia telah bersyukur dengan apa yang Allah telah berikan kepadanya, dan dia telah menempuh jalan menuju keridhaan Allah SWT. Adapun barang siapa yang menggunakannya untuk mengikuti keinginan nafsu syahwatnya, tidak menjaga baik-baik Allah, maka ia akan rugi apabila ia ditanyakan atas kesemuanya itu. Dia akan bersedih dengan kesedihan yang panjang, karena sungguh akan ada hisab perhitungan atas seluruh anggota tubuh ini. Semua kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ada satu ayat yang menarik untuk mengasuh berumah tangga atau bermuamalah apapun, luar biasa. Dan ini ayat masyhur, ayat ya anak di juz 30 anak-anak kita insya Allah sudah pada hafal.
Ini menarik sekali untuk menata hati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma dhahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Saya potong sini. Ini ya. Allah bersumpah itu wal asr, demi masa. Itu saya pernah dapatkan, seandainya ayat ini itu cuman ini, itu sudah mencukupi kata Imam Syafi'i. Itu sumpahnya satu, wal asr. Kalau ini banyak sekali. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, satu. Dua, demi bulan apabila mengiringinya. Tiga, demi siang apabila menampakkannya. Empat, demi malam apabila menutupinya. 85. Lima, demi langit serta pembinaannya. 6, demi bumi serta penghamparaannya. 7, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. 7 sampai 7 sumpahnya. Wah, ini berarti penting banget. Kalau begitu wal asr misalnya gitu udah sangat tekankan. Ini 7 apa itu? Maka dia telah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Jadi kita itu diilhamkan jalan ketakwaan, baik-baik sama pasangan, baik-baik sama orang tua, baik-baik sama anak, atau jalan kejahatan, nggak perhatian, cuek, KDRT, nggak kasih nafkah, lahir batin. Nah, diteruskan, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kita akan jalan di jalan kanan, jalan takwa, jika hati kita itu bersih. Beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa. Jika jiwa kita itu suci, bersih, kita beruntung. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kalau kotor, rugi kenapa? Kalau hatinya kotor, itu tuh akhirnya kebelok ke jalan jahat, ke jalan kiri. Maka kalau kita sering amal-amalnya kok sering banyak yang dosa, ya kemudian hatinya ini. Maka harus ditata hatinya, ditobati, dibeneri. Ini ayatnya sampai seperti itu. Jadi kita diberi jalan, mau sama anak mau sayang, mau sama pasangan sayang, mau sama orang tua saya, mau sholat berjamaah, apa dan sebagainya. Ketika memang hati kita bersih, kita akan dimudahkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang positif, yang baik. Tapi kalau hati kita enggak bersih, maka kita akan melakukan hal-hal yang kurang baik. Termasuk bagaimana memperlakukan pasangan, memperlakukan orang tua, memperlakukan anak. Ini ada hubungannya, sangat ada hubungannya dengan hati kita. Dipahami, ini ternyata kesalahan. Ya, Allah menghilangkan jalan takwa atau jalan jahat. Dari mana ini? Supaya kita bisa selalu takwa, maka kita mensucikan jiwa kita. Kalau kita enggak mensucikan jiwa kita sering berbuat dosa, sulit dinasihati. Allah setelah bersumpah dengan makhluknya agar memperhatikan alam semesta serta jiwa yang Allah ciptakan dan menyempurnakannya, kemudian Allah menghilangkan kepada manusia pada jalan yang baik dan jalan yang buruk. Maknanya adalah beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, melakukan ketaatan kepada Allah, membersihkan dari akhlak-akhlak yang tercela dan terhina.
Hal ini diriwayatkan dari Qatadah, Mujahid, Ikrimah dan Sa'id bin Jubair dan seperti firman-Nya, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalah." Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri dengan beriman, mengingat Rabb-Nya lalu ia salat. Dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya, maksudnya mengotori dengan berbuat maksiat, meninggalkan ketaatan kepada Allah. Nah, maksiat kotori hatinya, kenapa? Karena ada titik hitam, titik hitam, titik hitam. Jadi dari ayat ini di antara tugas Rasulullah SAW adalah yang paling penting adalah tazkiyatun nafs. Karena itulah beliau SAW memulai dakwahnya dengan tazkiyatun nafs, tarbiyah. Kemudian hati ini mempunyai pengaruh yang kuat dalam tubuh manusia. Karena hati adalah rajanya. Apabila hati baik maka seluruh tubuhnya akan baik. Dan jika hati buruk maka seluruh tubuhnya akan buruk. Makanya bagaimana kita akan mempelawan anak itu hati kita. Bagaimana kita memperlakukan orang tua itu hati kita. Itu respon dari masa lalu. Kebanyakan manusia lalai terhadap hati mereka. Kebanyakan orang sibuk belajar, menuntut ilmu, memperhatikan sunnah-sunnah Nabi SAW dan mempelajari ilmu usul hadis, tafsir, usul fikih dan lainnya. Meskipun hal itu penting, meskipun hal itu baik, bermanfaat, akan tetapi sebagian dari penuntut ilmu lalai untuk membahas amal-amal hati, penyakit hati dan obatnya. Karena bahas hal itu lebih penting, lebih bermanfaat dan mempunyai pengaruh besar terhadap amal lain dan batin. Sangat berpengaruh. Kalau hati kita nggak enakan sama anak, marah-marah, sampai muncul nanti berita ada yang jadi ODGJ, ada yang bunuh diri, dan kebanyakan problem yang terjadi antar manusia, antar penuntut ilmu disebabkan karena penyakit hati seperti riya, hasad, iri, sombong, meremehkan orang lain, buruk sangka, rakus pada dunia dan lain-lain. Ini masalah. Dan masalah ini sumbernya dari hati, ini penyakit hati. Maka harus dibenahi. Ya, jangan hanya amal soleh. Kalau ini tidak dibenahi, ngerogotin amal soleh saja. Kita tata nih hati kita. Karena ini terjadi problem. Nanti kita akan problem sama istri, sama suami, problem sama anak. Karena memang ya entah kita ada rasa apa gitu ya, enggak, atau pernah dosa. Ya. Nah, ini problem sama anak nggak deket. Ini karena mungkin kita ada hati kita yang mungkin sedang tidak baik-baik saja karena banyak dosa. Kok anaknya kok jadi begini ya, dulunya baik-baik saja, mungkin pernah punya dosa yang dilakukan. Ini supaya ini nggak bermasalah sama pasangan, nggak bermasalah sama anak, ya hati ditata betul. Dijauhkanlah dari riya. Ya intinya kamu melakukan seperti itu karena apa? Supaya dipuji temanmu, pengakuan. Melakukan sesuatu itu dedikasikan untuk Allah SWT. Wa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katanya itu Allah semua, ya harus Allah. Jadi kok kenapa sama teman bisa sebegitu, kan sama adiknya enggak? Karena kamu butuh pengakuan, ya rugi kalau butuh pengakuan seperti itu, nanti Allah enggak nerima. Hari ini kadang-kadang sebagian berat karena membahas ikhlas itu ya. Bahas kayak gitu tuh tidak terlalu perhatian gitu ya. Sehingga gimana kalau misalnya sudah berbuat baik terus sama pasangannya gitu. Anak sudah begitu terserah, capek lah ngurus kamu. Harusnya nggak boleh capek ngurus anak. Terus udah lama kita cerai aja. Oh, saya udah begini dia nggak berubah-berubah. Ikhlas itu lakukan saja, berubah tidak berubah itu urusan Allah SWT. Kita ikhtiar saja. Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Nanti itu mungkin bisa saling nuntut di sananya, tapi kalau kita hatinya selamat, ikhlas, nggak ingin pujian apapun, melakukan sesuatu karena Allah SWT dorongannya, bukan rutinitas, bukan tuntutan kerja, tapi dorongannya benar karena Allah SWT. Ya, jadi ini kebersihan, keselamatan hati dari setiap kotoran merupakan faktor kebahagiaan. Bersih dan selamatnya hati dari syirik, riya, bid'ah, dari dengki, permusuhan, penyakit-penyakit lain merupakan sebab kebahagiaan, sebab ketenangan, ketenteraman dunia akhirat. Jadi ini sangat penting, ya. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, ini penting banget. Menghadap Allah dengan hati yang selamat. Jadi hari-hari ini penuh, ya bersyukur, ya selalu biasa sabar, ikhlas. Nanti kita urai, insya Allah ya. Nanti menghadap Allahnya juga jadi selamat. Tapi kalau kita ya sama ngurus anak ngeluh, ngurus pasangannya ngeluh. Ibu lah pengeluaran banget sih, apa-apa begini, makanya dia nggak rela banget untuk istrinya gitu. Bagaimana menata hati agar bisa stabil di antara rasa dan kondisi yang memang berbeda, sehingga bisa bersikap benar kepada suami atau anak kita. Contoh kejadian sedih ditinggal pasangan kemarin itu pas kakak meninggal itu, dari perwakilan keluarga itu menyampaikan ini dua hal yang seakan-akan bertentangan. Apa itu? Sedih kehilangan dan harus ridho. Ini mungkin ada menata hati agar bisa berstabil di antara rasa kondisi yang berbeda kan? Ini kehilangan, sedih, tapi saya harus nerima. Mungkin ada kejadian yang ini kok suami begini, anak begini, ya berbeda kan ya, begini yang saya pahami ya, kondisi yang berbeda. Tapi tetap kita masih bisa bersikap baik dengan suami seandainya. Jadi saya memang menyiapkan materi-materi. Jadi kadang saya lihat video-video gitu ya, kajian-kajian gitu. Salah satu misalnya dari Ustaz Nurul Sigrid, contohnya, ini kok istri saya begini ya, ini anak saya begini misalnya itu, kayaknya lagi mengeluhkan tentang entah ditipu entah apa, itu nasihatnya bukan sabar, tobat bro, bahasanya itu kemarin menggunakan bahasa begitu ya, ada lucu sekali. Artinya ini karena mungkin ada dosamu apa, bisa jadi udah suaminya bagaimana mungkin ada dosa apa yang kita lakukan. Pertama introspeksi dulu, istighfari. Kalau memang enggak, oh suami mungkin berulah bagaimana, itu urusan dia sama Allah SWT. Itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita misalnya bunda sebagai seorang istri, lakukan saja kewajiban sebagai seorang istri, karena itu adalah pada hakikatnya perintahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau anak mungkin berulah bagaimana, aku masih sebagai ibunya. Ibu itu akan mendoakan, dan doa ibu itu lebih tajam, lebih terijabah daripada doa ayah. Wah anak saya begini, ya tak maafkan. Walaupun mungkin masih awalnya sakit, ya terus dilatih untuk memaafkan. Memang inilah di sini ujiannya. Contoh, kalau guru saya mengatakan kamu bisa naik motor 100 km per jam, bisa. Misalnya, seandainya belok bisa enggak? Nah, kadang-kadang kita diuji keahlian kita disebut sabar itu pada saat memang terjadi sesuatu yang sedang kita tidak inginkan. Kalau lagi mulus-mulus saya bisa syukur gitu. Tapi kita akan diuji syukur manakala
ini suami kok kayak gini teman sih, langsung hilang semua kebaikan. Nah, di situ ujian syukur yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika saya diperlihatkan neraka dan kebanyakan isinya adalah wanita karena mereka tidak bersyukur pada Allah, bukan tidak bersyukur pada suami. Seandainya suami telah berbuat baik, suatu ketika nggak baik, kemudian aku loh nggak pernah lihat kamu berbuat baik. Syukur itu diuji pada saat memang sedang tidak baik-baik saja, kondisi yang berbeda. Sabar juga diuji seperti itu. Dan bagaimana bisa kita lulus ujian? Kita harus belajar setiap hari. Artinya bi, saya pernah ketika ngelola sekolah alam, sekolah itu pernah ujian itu tidak saya kasih jadwal, tidak saya buat pemberitahuan untuk orang tua bahwa besok itu semesteran. Artinya ujiannya ujian saja. Konsepnya adalah hidup ini kadang-kadang kan diuji. Yang kita tidak diberitahu dulu sama Allah Taala, nggak dimimik dulu misalnya. Saya ketika saya nggak akan pernah kepikiran bahwa saya itu setelah menikah saya akan punya anak yang meninggal dunia. Saya dulu merawat orang diabetes, gulanya sampai 300, ada namanya diabetes insipidus, diabetes itu anak, dan ternyata aku ngalami ya, anak aku sampai gulanya 600, sampai akhirnya nggak ketolong dan meninggal dunia. Aku merawat dan tidak berpikir saya dapat ujian itu. Berikutnya lagi saya tidak berpikir bahwa saya punya anak, kemudian anak saya istimewa, ya, fungsi pendengarnya tidak diberi oleh Allah SWT. Saya nggak pernah pikir, ya, saya ridho, terima ini. Ya, alhamdulillah memang saya karena gini kan jadi murojaah, jadi baca-baca, jadi lihat-lihat video dan sebagainya, gitu ya. Walaupun awal pertama kali cek ya kita begitu divonis anak jenengan begini, nangis ya. Tapi kemudian menata hati untuk ya saya terima ini, ya Allah saya ridho. Kalau nggak ridho, toh nggak ya. Jadi sesuatu yang ujian itu tidak semua dapat pahala. Ini Ustaz Firanda kalau kita dapat ujian, musibah nggak dapat pahala belum tentu. Berpahalanya jika respon kita sabar, respon kita ridho. Kalau enggak dapat pahala dan kita tetap mengalami kejadian itu gitu. Maka untuk bisa istiqomah, untuk bisa tetap kita bersikap benar kepada suami dan anak pada saat seperti itu, ya memang ini mempraktekkan ilmu hari ini dan seterusnya. Selama ini mungkin ada Senin ngaji apa, Selasa ngaji apa, Rabu ngaji apa dan sebagainya. Ya ini dipraktekkan, jadi kalau aku udah ngaji, kadang-kadang perasaannya sudah ngerti, tapi ujian itu nanti butuhnya praktek. Ujian itu praktek. Ya, dan ini, tapi insya Allah kalau kita ngaji lebih beda daripada orang yang nggak pernah ngaji sama sekali. Oh, ini saya dapat ini nih. Ya udah, urusan jenengan selingkuh mas, itu urusan Anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ngingetin bahwa itu dosa. Saya tugasnya adalah mentaati Anda jika perintahnya tidak berbuat maksiat. Nah, kamu sudah balik, kamu berbuat seperti itu, nggak sholat itu tanggung jawab kamu. Umi itu udah menasihati, ya itu urusan kamu. Umi nasihati. Allah sudah melihat Umi menasihati, Abi udah menasihati. Kamu nggak melakukan, itu nanti kamu dipertanggungjawaban loh. Tetap dinasihati begitu. Umi tetap akan mendoakan kamu nak, misalnya. Kalau misalnya anaknya sikapnya bagaimana, karena semua setelah balik, entah kamu yang tidak sholat, entah kamu yang durhaka, itu semua akan dicatat oleh Allah SWT. Menasihati anak laki-laki dan perempuan apakah sama tak? Bagaimana cara yang benar? Laki-laki tidak banyak bicara dan cenderung tidak suka dinasihati. Ini saya dapat ilmu ini dari Dr. Aisyah Dahlan. Ya ini ilmu ini, masya Allah, alhamdulillah saya sudah ya media itu saya pakai ya.
Anak laki-laki jangan pernah dinasihatin saat ngantuk dan saat lapar. Penuhi itu dulu, diwareki dulu, dikenyangkan dulu, suruh makan sebagainya, dinasihatin masuk. Tapi kalau enggak itu emosional atau sedang ngantuk, jangan pernah lagi capek dan sebagainya dinasihatin enggak bisa. Nah, umumnya laki-laki jika bapaknya hadir, dia lebih banyak logika. Maka gunakanlah logika untuk nasihatin anak laki-laki. Kalau anak perempuan, dia mengedepankan perasaan, maka sentuh hatinya untuk nasihatin anak perempuan. Memang beda. Jadi pendekatan begitu. Dan saya berharap yang seperti ini yang tampil paling banyak ayah lagi. Tapi ini mohon maaf ini ternyata HP-nya tadi itu saya udik-udik nggak kayak biasanya. Ini nggak bisa ngerekam. Jadi nggak tahu ini posisinya nggak bisa ngerekam gitu. Jadi tadi tak coba nggak bisa. Tapi ini nggak bisa. Sementara ayahnya nggak ada. Kalau ada rekaman kan ayah bisa dengerin lagi ini. Nah kalau ayah belum tampil, bunda nasihatin. Nah secara umum pernah saya sampaikan ini saya ulang lagi. Nasihat itu harus memiliki 4 syarat. Yang pertama harus ikhlas betul. Kita benar-benar mungkin mendapatkan pahala dengan menasihati anak kita. Sehingga kalau kita itu anak kita belum berubah atau suami belum berubah, itu kita sudah dapat pahala. Sudah dapat pahala karena bukan ingin perubahan suami. Pokoknya kita nasihatin. Enggak berubah ya saya dapat pahala. Besok ngomong lagi saya dapat pahala. Besok nasihatin saya dapat pahala. Ikhlas. Yang kedua, dorongannya karena sayang, karena cinta. Bukan mangkel. Bocah ngomongi lu angel banget karena mangkel. Tapi karena sayang. Saya terinspirasi dari innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan petunjuk hidayah walaupun kepada orang yang kau sayangi. Rasulullah itu sayang banget sama pamannya, dorongannya benar-benar sayang sama pamannya. Itu aja belum bisa memberi hidayah, apalagi mangkel. Jadi saya pernah belajar di seminar itu ya. Ada namanya spiritual meter. Mangkel, marah, ya model begitu ya. Hasad, berbuat dosa itu di ranah negatif nilainya. Sedang posisi negatif ingin membuat orang jadi positif, yo berat. Kalau orang sedang lalai, kadang nggak sholat, kadang nggak sopan, itu kan negatif. Maka ditarik untuk menjadi positif, kitanya harus positifnya banyak. Maka kita harus sayang, cinta, ikhlas. Maka ini syaratnya itu. Kalau kita lagi mangkal lebih berat. Maka dorongannya, ya Allah aku sayang banget sama kamu nak. Aku itu sayang banget sama jenengan mas. Kita pengen masuk sama-sama masuk surga. Jangan begini ya. Sampaikan. Yang berikutnya, syaratnya adalah kita harus dipercaya. Jadi banyak, ya berarti kita melakukan keteladanan. Gak hanya jarkoni ngomong, ya, artinya kita memang jaga sholat 5 waktu, jaga sholat sunnah, sholat malam, sholat rawatib, baca Quran. Bukan ria, tapi kita lakukan di rumah dan sebagainya. Anak lihat, pasangan lihat, itu memang wajar kalau nasihatin karena memang sudah praktek ilmunya. Istri semakin taat sama suami, semakin menghormati suami, ya, enggak bantah-bantah, misalnya gitu. Kalau suami memberikan contoh, dia bilang kepada anak, bilangin anak, menasihati anak lebih pas. Yang terakhir, sampaikan bahwa nasihat itu manfaatnya untuk jenengan kok, bukan untuk aku. Manfaatnya untuk penerima nasihat, manfaatnya untuk anak kita, pasangan kita atau orang lain, bukan untuk saya. Sebenarnya dia berubah. Kalau dia tidak berubah nggak mengaruhi saya kok. Kalau berubah, ya memang untuk kamu kok. Kalau kamu nggak berubah, aku ya rugi. Kalau kamu berubah, ya aku untung. Aku supaya dapat pahala aja. Itu, wallahu alam ya, situ cara. Anak perempuan yang sangat kecewa dengan si ayahnya yang menikah lagi dan memilih tidak berinteraksi, apa yang harus dilakukan seorang ibu karena di satu pihak ayahnya merasa tidak bersalah,
karena menikah lagi dibolehkan dalam syariat. Ini agak berat ya. Ini pernah ya, karena saat itu kan istri saya pernah dorong saya untuk poligami kan, dan saya milih enggak kan saat itu. Itu istri saya itu sounding juga sama kakaknya dan termasuk sounding sama anak saya. Dan kemarin ngobrol, ya Umi pernah telepon, kalau Abi poligami gimana? Wah, aku mau pergi gitu. Begitu itu anak saya jawabannya begitu. Terus Umi istri saya, Kak, ini kan syariat gitu. Jangan ditolak dan sebagainya. Kemudian diulas, ya aku spontan jawab begitulah, aku nggak mau lah gitu. Satu sisi betul memang nikah lagi itu nggak salah, nggak menyalahi syariat, tapi memang harus disiapkan sebenarnya. Sehingga ada manajemen begini. Dan saya kemarin itu ngobrol sama anak saya. Nah ini jadi pelajaran besar ya. Saya memutuskan poligami tidak itu kan jadi pelajaran besar ya. Karena teman saya, kakak kelas saya di pondok ya, dulu ya pernah ngajar di STD Jember. Itu poligami sampai berapa ya? Dan katanya ya anak-anaknya yang pertama itu, ini anaknya keliru juga ya. Anak-anaknya dari istri pertama itu dorong cerai aja bu, abi nikah terus. Anaknya yang nggak pas, istrinya ya juga merasa dapat dukungan, seakan-akan dapat pembelaan, padahal juga harusnya nggak demikian juga. Tapi suami juga tidak boleh serta-merta karena boleh terus ya mengkondisikan, ini Abi mau nikah lagi, ya nanti juga ibumu dihormati dan sebagainya. Ya ini ya kalau versi beberapa memang nggak wajib untuk minta izin. Daripada minta izin nggak boleh, minta maaf saja. Nggak gitu juga sih ya. Ini komunikasi lah. Artinya kemarin pas saat Ustaz Khalid diwawancara untuk poligami, ini bahas poligami. Ini Ustaz izin nggak sih Ustaz? Ya kan nikah mau untuk ibadah biar tenang. Kenapa harus sana sini kayaknya jadi ngumpet-ngumpet ngobrol lah sama istri, saya mau nikah lagi. Boleh apa tidak dan sebagainya, tapi dikondisikan lah sampai rito, sampai apa dan sebagainya. Ya cemburu wajar dan sebagainya. Sehingga memang nih saya mau ke sana, jelas nggak mau kemana, keluar kota apa urusan apa, ternyata ke istri mah kayak gitu. Karena ini nggak disiapkan. Ya anak begini. Nah ini sebagai istri mungkin berat dan suka ketika anak begini itu seakan-akan bela istri. Dulu saya pernah didolimi oleh institusi ketika saya masih bekerja di satu institusi itu. Maka ada yang datang ke saya demo ya Pak. Dengan diploma seperti itu saya tak demo ya. Oh jangan. Dalam hati pingin banget itu dibelain begitu, mau saya nggak salah gitu. Pingin banget. Tapi kalau kamu demo, kamu nggak ngikutin pelajaran saya, berarti nggak ada demo gitu. Ya sudah. Bapak terima diperlakukan seperti ini, insya Allah nanti ada kebaikannya hikmah. Gitu. Mungkin saat ini jadi angin segar ya, karena ini anaknya sampai belain itu sampai akhirnya begitu. Ya itu bapakmu, kamu tetap harus berbakti, gitu kan? Ibu yang sakit hati begini pun menerima kok, itu nggak salah dan sebagainya. Ya itu memang latihan inilah. Ini bab pas menata hati beneran. Tema ini pas ditanyakan menata hati dan memang itu yo masya Allah ya, memang ini minta sama Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan hati yang selamat. Memang perlu belajar tasawuf terus, insya Allah kita akan kupas ya secara eksplisit. Memang tidak sebab kayak parenting banget gitu ya rumah tangga, tapi memang ini nyatanya kadang hidup itu kan mengaduk-ngaduk perasaan ya, dengan suami bagaimana, dengan anak bagaimana, itu memang mengaduk-ngaduk perasaan. Sehingga memang bab tazkiyatun nufus ini akan saya tempelkan di tema ini gitu ya. Tapi memang tetap parenting sih, nanti terhubung begini ya kayak hari ini gitu. Enggak pas tazkiyatun nufus gitu, kajian tazkiyatun nufus itu enggak gitu. Jadi ini tetap sampaikan. Makanya ketika istri saya, Kak nggak boleh begitu. Misalnya poligami itu nggak menyalahi syariat. Seperti itu, gitu. Jadi sampaikan ke anaknya, kamu tetap harus berbakti pada ayahmu. Nggak boleh begitu. Kalau misalnya sekarang ini mungkin sedikit menjauh untuk menenangkan, nggak menuju silaturahmi, nggak apa-apa, wajar saja. Kamu apa yang kamu rasakan? Kamu kecewa? Kamu apa? Yang dikecewakan apanya? Karena kan nikah lagi salahnya di mana?
Kalau sampai mendolimi ya berarti nggak boleh tuh, boleh protes lah bahasanya. Itu mendolimi ya, nafkah jadi kurang dan sebagainya, itu ayat dolim dan sebagainya boleh disampaikan. Kalau enggak dan memang itu bisa sebaran semuanya, alhamdulillah. Wallah. Bagaimana cara yang bijak untuk menasihati anak yang sudah balik agar mereka bisa menerima dan merasa nyaman? Tadi sudah ya. Artinya tadi sampaikan cara menasihati seperti itu. Ya tadi 4 cara seperti itu ya, punya ya syukur dulu, ya ada ikhlas, ya ada sayang, ya kita jadi teladan yang dipercaya, yang kita nasihatnya untuk mereka. Dan memang ini kalau karena dulu itu kita yang lalai, ya kita istighfar pada Allah SWT. Tetap dinasihati. Luqman ini wallahualam ya sudah balik apa belum, tapi memang anaknya tadi juga nakal katanya gitu, saya pernah dapatkan. Terus dinasihati terus disampaikan. Nah, Nabi Nuh apa nggak pernah berhenti? Nggak pernah berhenti dinasihatin anaknya. Nggak pernah berhenti. Sampai ketika anaknya tidak ikut kapalnya Nabi Nuh pun, ayo nak ikut bapak, nak istilah gitu kan. Terus saja. Nah memang hasil itu milik Allah SWT. Hasil itu milik Allah SWT. Enggak apa sih? Kita ikhtiarnya ya sungguh-sungguh. Kita ikhtiarnya sungguh-sungguh. Hasil itu milik Allah SWT. Maka nasihatin. Nah dari sisi ini, kalau anak sudah balik nih tambahannya, ini jangan langsung serta-merta dinasihatin, tapi digali. Makanya kamera itu sampai kami itu hampir 2 jam kan. Pada Isya ya hampir jam 8 sampai setengah 10 ya 1,5 lebih ya, setengah 10 lebih. Digali. Apa yang kamu? Kenapa kamu berbuat seperti ini? Karena saya begini. Kalau saya capek begini. Ya dia diungkapkan. Alah anak ini nggak tahu nih baliknya laki-laki atau perempuan. Anak saya perempuan itu sampai nangis saja kan. Nangis saja ditumpahkan dan sebagainya. Bisa begitu kan. Jadi memang digali, kamu kecewa apa? Kamu kenapa kamu berbuat seperti ini? Ditanya semuanya alasannya. Ditanya, nah baru masuk. Jadi ya nggak diceramai banget khusus untuk orang anak yang sudah balik, udah gede, karena dia sudah mulai merasa dewasa dan sebagainya. Memang nggak suka. Nah caranya bagaimana? Kita bertanya. Dimulai dari kita bertanya untuk anak balik, yang sudah balik seperti itu, oke? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan cukup deh. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.